Kumur-kumur berlebihan itu apa? Airnya di atas kerongkongan sini. Oh, diputarkan di kerongkongan situ. Nah, ketika puasa airnya sampai di kerongkongan, ada satu tetes yang masuk. Oh, saya tidak sengaja. Rezeki tidak ada rezeki kalau itu. Batal puasanya itu. Ya. Terus bagaimana? Berarti apakah ketika puasa kita nggak boleh kumur saat wudhu? Boleh kumur, tapi hanya di mulut saja. Ya, putarkan di mulut, ya, tanpa di kerongkongan gini, dia ke atas gini tidak boleh. Kalau misalkan dia sini ada yang netes satu masuk satu, batal puasanya, maka dia wajib mengqadha, dan saat hari itu dia wajib yang namanya imsak. Ya, oh saya kumur ini buat sholat subuh, batal sudah. Terus wajib puasa tetap, terus neruskan puasanya, iya, neruskan puasanya, tidak dapat pahala, dapatnya capek dong. Karena bukan ibadah ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid bi lisani wa yahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita dalam kitab Safinatun Najah sampai pembahasan mengenai tentang bab puasa ya kemarin ya. Kemarin kita membahas mengenai tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau yang wajib bagi seseorang yang batal puasanya karena berhubungan suami istri dan mendapatkan yang namanya kafaratul uzma. Adapun yang selanjutnya di sini akan menjelaskan ada sekitar 6 golongan seseorang yang jikalau dia puasanya itu batal, maka dia wajib mengqadhanya plus imsak. Imsak itu apa? Imsak itu ya tetap dia seperti orang yang berpuasa, nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Ya, padahal dia sudah batal puasanya, tapi dia tetap harus melanjutkan lagi, yang artinya dia ketika itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau dia makan, dia minum, dosa malah. Ya, ada 6 golongan itu. Siapa? Yang pertama adalah fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yang pertama, puasa yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Selain daripada bulan Ramadan, maka enggak. Misalkan puasa qadha, puasa nadar, misalkan sudah batal ya sudah batal. Tapi ketika bulan Ramadan, ya dia batal ala muta'addin bi fitri. Yang pertama, orang yang sengaja membatalkan puasanya. Dia sengaja minum, ya, atau dia sengaja makan, ya, atau pokoknya dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sengaja. Dia tahu itu membatalkan puasa, tapi dia lakukan, ya, misalkan jam 10 dia minum atau jam 12 dia minum. Maka mulai dari dia batal sampai maghrib itu dia tidak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, plus nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadhanya. Jadi kalau dia makan, kalau minum, ya berarti dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa menyebabkan dirinya mendapatkan dosa. Yang kedua, wasani ala tarikin niyah lailan walau nasiyan au jahilan. Yang kedua adalah orang yang lupa niat, ya, orang yang meninggalkan niat puasa ketika di bulan Ramadan, baik tertinggalnya itu karena lupa ataupun karena nggak tahu. Oh, saya nggak tahu, saya pikir boleh habis subuh niatnya, nggak bisa. Lupa, ya Allah semalam belum niat. Nah, itu paling sering misalkan lupa. Nah, itu bagaimana? Ya sudah, hari itu kita seakan-akan seperti orang yang berpuasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berpuasa sampai maghrib. Ya, sampai maghrib. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk takzir, karena keteledorannya tidak niat di malam hari. Ya. Jadi bukan karena salahnya Allah Ta'ala, tapi karena salahnya kita, keteledorannya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap harus nunggu sampai maghrib baru boleh kita ini berbuka, makan dan minum. Yang ketiga, alaman tasahara dhannan baga al-laili fabana khilafuhu. Golongan yang ketiga adalah orang yang dia ini
sahur. Dia sahur, dia menyangka bahwasanya belum terbit fajar, belum subuh. Ternyata sudah subuh. Ya. Pas dia makan minum itu ternyata sudah subuh. Bagaimana dia puasanya? Puasanya nggak sah, batal hari tersebut. Terus bagaimana? Tetap puasa, tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum. Iya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa? Anda teledor. Kok nggak ngecek dulu, kan gitu? Oh, saya pikir masih, nggak ada saya pikir. Jadi dia harus tetap puasa. Yang keempat, kebalikannya, alaman aftara dhannan al-ghurub fa bana khilafu aidan. Ya. Orang yang dia berbuka puasa, ya, dia menyangka sudah tenggelamnya matahari, bukan lupa, ya. Oh, ini sudah terbenam mataharinya, ini sudah maghrib, dia makan, tidak taunya itu belum terbenamnya matahari. Nah, ini bagaimana? Batal puasanya? Batal puasanya kalau dia semacam itu, karena itu sebuah keteledoran. Beda halnya dia lupa, ya. Depannya sudah ada es teh gorengan, ya. Sudah keburu dimakan, bukan nyangka sudah maghrib, enggak, lupa, ya. Tergiur gitu, ngiler, lupa. Nah, itu beda lagi, ya. Itu dilepehkan aja, ya. Jangan dilek, ya. Kalau dilek kan batal juga, tapi dibuang sama dia, ya. Atau misalkan sudah di mulut, jangan ditelan, biar aja di mulut, ya. Ngangak terus. Itu yang keempat. Wal khamisu ala man bana lahu yaumu tsalatsina Sya'ban annahu min Ramadan. Golongan yang kelima yang dia wajib mengqadha puasanya plus harus imsak pada hari tersebut adalah orang yang yang ternyata tanggal 30 Sya'ban itu terbukti bahwasanya itu 1 Ramadan. Yeah. Jadi misalkan, atau yang sering disebut Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari di mana orang-orang ada menyebutkan bahwasanya ini bulan Ramadan tapi belum ditetapkan oleh imam. Nah, itu Yaumus Syak. Ini Ramadan apa bukan? Ramadan apa bukan? Yeah. Kalau ternyata kita ini sudah termasuk orang yang berwajib untuk puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba di hari itu memang betul itu adalah tanggal 1 Ramadan, maka saat itu kita harus imsak dan mengganti nanti puasanya setelah bulan Ramadan. Ya, jadi misalkan jam 12 ini tiba-tiba sudah ditentukan, dipastikan bahwasanya ini adalah satu Ramadan. Nah, berarti sekarang kita itu imsak, ya. Nanti baru diganti setelah bulan Ramadan. Itu hukum yang kelima. Kenapa? Karena sebab kalau misalkan dia itu tahu bahwasanya itu tanggal 1 Ramadan, dia orang yang wajib untuk berpuasa. Tapi karena nggak tahu, dia nggak berpuasa, ya, dia nggak mendapat dosa, tapi nanti dia wajib mengqadha, dan hari itu dia juga harus imsak, ya, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum sampai terbenamnya matahari. Yang keenam, laman balagha fil madmadah wal istinsyaq fasabaqahul ma'u ilal jawfi. Ya, golongan yang keenam adalah orang yang batal karena kumur-kumur yang berlebihan. Ya. Kumur-kumur berlebihan itu apa? Airnya di atas kerongkongan sini. Oh, diputarkan di kerongkongan situ. Nah, ketika puasa airnya sampai di kerongkongan, ada 1 tetes yang masuk. Oh, saya tidak sengaja, rezeki, tidak ada rezeki kalau itu, batal puasanya itu, ya. Terus bagaimana? Berarti apakah ketika puasa kita nggak boleh kumur saat wudhu? Boleh kumur, tapi hanya di mulut saja, ya, putarkan di mulut, ya, tanpa di kerongkongan gini, dia ke atas gini tidak boleh. Kalau misalkan dia sini ada yang netes 1 masuk 1, batal puasanya, maka dia wajib mengqadha, dan saat hari itu dia wajib yang namanya imsak. Ya, oh saya kumur ini buat sholat subuh, batal sudah. Terus wajib puasa tetap, terus neruskan puasanya? Iya, neruskan puasanya. Tidak dapat pahala, dapatnya capek dok. Ya, karena bukan ibadah kan. Ya, kalau dia makan minum di situ malah dosa.
ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa karena hakikatnya dia nggak puasa. Dia wajib mengqadha nanti setelah bulan Ramadan, dan hari itu dia seperti orang-orang yang berpuasa. Ini adalah 6 golongan orang yang wajib mengqadha puasanya, dan hari puasanya sisa daripada waktunya dia tetap wajib imsak. Ada juga selainnya ya, wajib mengqadha puasanya tapi sunnah baginya itu imsak ya. Jadi kalau mau makan mau minum boleh aja ya, seperti siapa? Seperti wanita haid, batal puasanya, keluar darahnya misalkan. Nah, terus bagaimana ya, dia wajib mengqadha, tapi boleh nggak dia makan minum? Boleh dia makan minum, bukan dia harus nggak boleh makan nggak boleh minum sampai ini ya. Justru kalau perempuan yang dia nggak makan nggak minum dengan tujuan itu ibadah, dosa dia. Saya nggak mau makan nggak mau minum, saya kepingin kayak orang-orang puasa, dosa malah dia ya. Tapi kalau misalnya saya nggak mau makan nggak mau minum, ya nggak lapar ya nggak haus ya, berarti nggak ada masalah. Atau misalkan seorang anak laki ya, dia balik ya, dia balik tiba-tiba di pertengahan bulan Ramadan, dan di saat itu dia nggak puasa ya. Anak kecilnya ini nggak puasa ya. Di tengah hari dia subhanallah balik ya, dewasa ya. Maka sunnah bagi dia untuk imsak ya, sunnah untuk imsak, yang artinya kalau dia mau makan minum ya boleh, sama seperti perempuan tadi ya, sunnah baginya imsak. Atau misalkan orang yang gila ketika dia sadar ya, maka dia ini juga sunnah untuk imsak ya, sunnah untuk imsak. Atau misalkan orang mu'alaf ya, mu'alaf masuknya pas Ramadan ya, sunnah bagi dia untuk imsak, walaupun dia mau makan mau minum ya boleh. Atau misalkan seperti orang musafir atau orang yang sakit yang udurnya itu sudah selesai ya, sakitnya sudah sembuh, jam 12 siang dia sudah sembuh, maka sunnah baginya untuk imsak ya. Musafir begitu juga, sudah sampai pulang ke kotanya masih waktunya Ramadan, sunnah bagi dia itu untuk imsak ya, walaupun dia hari itu dia nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Saya musafir ya, tapi jam 1 jam 2 sampai ke kotanya, sampai di Solo misalkan ya, dia sunnah baginya untuk imsak, nahan nggak makan nggak minum sampai terbenamnya matahari ya. Itu hanya beberapa golongan yang sunnah baginya untuk imsak dan wajib baginya imsak, yang 6 golongan yang tadi sudah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab.